Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Ia kembali ke ruang tamu dengan membawa dua benda di tangannya. Dava, sini sebentar, panggilnya. Dava yang baru saja mengambil mainan lamanya, segera berlari mendekat. Roni menyerahkan sebuah mobil mainan besar, warna merah cerah dengan desain seperti mobil balap. Ini buat kamu. Mata Dava membulat penuh kegembiraan. Wah, keren banget, yah. Makasih. Roni tersenyum, lalu menoleh ke Ayu. Dan ini buatmu, Yu. Ia memberikan sebuah kotak kecil yang dihiasi pita cantik. Ayu mengambilnya dengan penuh penasaran, lalu membuka perlahan. Saat melihat isinya, Ayu langsung menutup mulutnya dengan tak percaya. Di dalamnya terdapat beberapa kalung dan cincin emas yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Mas, ini. Ayu menatap Roni dengan mata berbinar. Roni tersenyum dan mengusap pundak istrinya. Untukmu. Aku ingin kamu punya sesuatu yang berharga. Kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Ayu menggeleng, masih tidak percaya. Tapi, dari mana Mas dapat uang sebanyak ini? Roni mengambil napas sejenak, lalu menjawab dengan nada ringan, usaha ayam merconku makin laris, Yu. Sekarang, tiap malam warungku ramai pembeli, bahkan sampai antre. Makanya aku bisa beli ini untuk kalian. Ayu menatapnya dengan penuh kebanggaan. Mas hebat, aku tahu. Suatu saat pasti usaha Mas akan sukses. Roni hanya tersenyum. Ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak menceritakan bahwa di balik keberuntungan ini, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bahwa di balik lemari di dalam kamar mereka, ada dua batu nisan yang menjadi saksi bisu dari kesepakatan yang telah ia buat. Sore itu, seperti biasa, Roni bersiap untuk berangkat berjualan. Ia mengenakan kaos oblong dan celana jeans lusuh, sementara Ayu membantunya merapikan barang-barang di gerobak. Aku berangkat dulu, Yu, katanya sambil mencium kening istrinya. Ayu tersenyum. Hati-hati, Mas. Semoga laris lagi, ya. Dava yang sedang bermain dengan mobil mainan barunya melambaikan tangan. Ayah, aku mau ikut jualan. Roni terkekeh, mengusap kepala anaknya. Dava di rumah aja sama ibu, ya. Nanti kalau udah gede, baru bantu ayah jualan. Dava manyun sebentar tapi akhirnya mengangguk. Roni pun pergi, mendorong gerobaknya menuju tempat jualannya di pinggir jalan. Ayu menutup pintu, lalu membawa Dava masuk ke dalam rumah. Langit mulai gelap. Malam turun dengan perlahan. Setelah maghrib, Ayu duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil menemani Dava yang bermain di lantai. Rumah terasa lebih sepi dibanding biasanya, mungkin karena sudah beberapa hari ia tidak berada di sini. Hawa malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ayu bangkit untuk menutup jendela, tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari depan rumah. Ayu terdiam sejenak. Roni baru saja pergi, jadi siapa yang datang? Dava, diam di sini dulu, ya. Ucapnya sambil berjalan menuju pintu. Ketika ia mengintip lewat celah jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Hening. Ayu mengernyitkan dahi. Mungkin hanya suara angin. Ia kembali duduk, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimuti hatinya. Namun, baru saja ia hendak meraih remote TV. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras.
Ayu kembali melangkah ke pintu, menelan ludah. Ia mencoba melihat lebih jelas lewat celah jendela. Kosong. Tapi, ketika ia hendak berpaling, matanya menangkap sesuatu di ujung halaman. Sosok putih berdiri di bawah pohon mangga. Ayu terkejut, tubuhnya langsung merinding. Sosok itu tampak seperti pocong. Kain kafannya lusuh dan penuh tanah. Tubuhnya berdiri kaku dengan kepala sedikit tertunduk. Wajahnya tertutup kain kafan yang terikat, tapi Ayu bisa merasakan tatapan mengerikan menusuk ke arahnya. Ayu membekap mulutnya, mundur perlahan. Namun sebelum ia bisa berpaling, brak! Terdengar suara keras dari dapur, seolah sesuatu jatuh dengan keras. Dava yang sedang bermain langsung menjerit ketakutan. "Ibu, itu apa?" Ayu segera berlari menghampiri anaknya, memeluknya erat. Ia bisa merasakan tubuh Dava yang gemetar ketakutan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dor! Lampu rumah tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Dava semakin erat memeluk ibunya. "Ibu, takut." Ayu mencoba tetap tenang. "SSTT, tenang, nak. Ibu nyalain lilin dulu, ya." Dengan tangan gemetar, Ayu meraba-raba mencari korek dan lilin di rak kecil dekat televisi. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya api menyala, memberikan sedikit penerangan di ruangan. Namun ketika cahaya lilin menerangi sekeliling mereka, Ayu melihatnya. Di sudut ruangan, di samping lemari, ada pocong lain yang berdiri di sana. Kain kafannya lebih kotor dari yang tadi, penuh dengan noda darah kecoklatan. Namun yang membuat Ayu nyaris menjerit adalah sesuatu yang mengerikan. Kain kafannya robek di bagian wajah, memperlihatkan kulit yang membusuk dan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Pocong itu bergerak perlahan, seperti melompat maju beberapa sentimeter. Ayu mundur dengan napas tersengal. "Astagfirullah." Dava mulai menangis ketakutan. Ayu tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia meraih Dava dan berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Dari luar, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Disusul suara lain. Hehehehehe. Tawa lirih yang mengerikan. Ayu menutup mulutnya, menangis ketakutan. Dava menggigil dalam pelukannya. Malam itu, rumah mereka bukan lagi tempat yang aman. Malam semakin larut saat Roni pulang ke rumah setelah seharian berjualan. Kantongnya penuh uang, hatinya seharusnya senang, tapi entah kenapa, ada perasaan gelisah yang menghantuinya sejak tadi sore. Biasanya, ketika ia membuka pintu, suara Dava yang ceria akan menyambutnya, atau Ayu yang tersenyum lembut menanyakan bagaimana jualannya hari ini. Namun, malam ini berbeda. Rumahnya gelap. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang terasa begitu dingin dan mencekam. Roni mengerutkan kening. "Ayu?" "Dava," panggilnya sambil melepas sandal dan masuk ke dalam rumah. Tidak ada jawaban. Roni berjalan lebih dalam. Jantungnya berdebar ketika melihat meja makan berantakan, satu gelas terjatuh ke lantai seakan terburu-buru diletakkan. Hawa di dalam rumah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Ia melangkah menuju kamar dengan hati-hati. Saat membuka pintu, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Ayu sedang duduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat sambil memeluk Dava yang tertidur dengan wajah pucat. "Ayu." Roni langsung menghampiri istrinya. Ayu menoleh dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya penuh ketakutan, seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Mas, ada pocong di rumah ini." Suaranya bergetar. Roni terdiam sejenak. "Apa?"
Ayu menangis. Tadi setelah maghrib, aku dan Dava diteror, Mas. Ada yang mengetuk pintu, tapi nggak ada orang. Aku lihat ada pocong di halaman. Lalu di dalam rumah, ada satu lagi, di sudut ruang tamu, wajahnya rusak. Mas, aku takut. Roni membeku. Ayu menarik napas berat, suaranya semakin bergetar. Lampu mati, Mas, rumah ini gelap, aku dengar suara ketukan, lalu suara ketawa, aku nggak bisa kemana-mana, aku kunci pintu ini, aku cuma bisa berdoa. Roni menelan ludah, matanya beralih ke Dava yang masih dalam pelukan Ayu. Anak itu berkeringat dingin, napasnya berat. Ayu. Dava kenapa? Ayu mengusap kepala anaknya. Tadi, waktu pocong itu muncul, tiba-tiba badan Dava panas, dia gemetaran, Mas, aku nggak tahu harus gimana. Roni menggertakkan giginya. Ia tahu siapa yang melakukan ini. Ini bukan gangguan biasa. Ini bukan kebetulan. Sesuatu telah datang menagih. Roni menarik napas dalam. Dengan suara serak, ia berusaha menenangkan Ayu. Sudah, yuk, besok pagi, kita bawa Dava ke dokter. Sekarang coba tidur dulu. Ayu menatapnya dengan ragu. Tapi, Mas, bagaimana kalau mereka datang lagi? Roni menggenggam tangan Ayu erat. Aku di sini. Aku nggak akan biarin sesuatu nyakitin kalian. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Malam semakin larut. Ayu masih duduk di sudut kamar, memeluk Dava yang panasnya belum juga turun. Wajah anak itu semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Roni duduk di tepi ranjang, pikirannya kacau. Hatinya gelisah, matanya sesekali melirik ke arah lemari di pojok kamar, tempat ia menyimpan 2 batu nisan itu. Mungkinkah ini akibat pesugihannya? Tiba-tiba, suara tok, tok, tok terdengar dari luar rumah. Roni dan Ayu langsung menoleh. Suara ketukan itu pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk pintu depan dengan lambat, seolah menunggu seseorang membukanya. Ayu menggenggam tangan Roni erat. Napasnya memburu. Mas, itu suara tadi, suara itu, lagi. Bisiknya gemetar. Roni berusaha tetap tenang. Jangan buka pintu. Ini mungkin cuma angin, ucapnya, meski ia sendiri tidak yakin. Namun, suara ketukan itu berubah. Tok, tok, tok. Lalu terdengar sesuatu menggeser di lantai teras. Seperti sesuatu yang melompat pelan. Roni berdiri dan berjalan ke pintu kamar. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan lebih saksama. Hening. Tidak ada suara apapun. Namun, tiba-tiba, brak! Sesuatu menghantam pintu depan dengan keras. Ayu menjerit kecil. Dava yang demam mulai menggigil lebih hebat. Roni langsung mundur. Matanya menatap pintu kamar dengan waspada. Suasana semakin mencekam. Napas Ayu semakin memburu. Dan kemudian, Roni ini. Sebuah suara serak, berat, dan melengking memanggil namanya dari luar. Roni langsung merinding. Suara itu terdengar seperti datang dari tenggorokan yang busuk, serak dan penuh kebencian. Ayu mulai menangis ketakutan. Mas, siapa itu? Kenapa dia manggil nama Mas? Roni tak bisa menjawab. Karena ia tahu itu bukan suara manusia. Suara itu seperti keluar dari seseorang yang sudah lama mati. Brak! 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 Pintu depan mulai bergetar, seolah sesuatu dari luar sedang mencoba mendobrak masuk. Roni mundur ke tempat tidur, memeluk Ayu dan Dava erat. Lalu, tiba-tiba, dor!
Lampu kamar berkedip, lalu mati. Kamar mereka menjadi gelap gulita. Dava mulai merintih dalam tidurnya. Tubuhnya semakin panas. Di luar kamar, suara gesekan kain terdengar. Seperti sesuatu yang melompat-lompat mendekati kamar mereka. Hehehehe. Suara tawa lirih itu terdengar. Tepat di depan pintu kamar. Roni bisa merasakan napasnya tercekat. Ayu menggenggam tangannya lebih erat. Mereka menahan napas. Hening. Tak ada suara lagi. Namun, perlahan, Roni mulai mencium bau yang sangat busuk. Seperti bau mayat yang membusuk di dalam tanah. Matanya membelalak. Ia tahu apa yang ada di balik pintu itu. Mereka belum pergi. Mereka masih di sini. Dan mereka ingin menagih sesuatu. Suara di luar kamar semakin mengerikan. Kembalikan nisanku! Jeritan itu menggema di seluruh rumah, disertai dengan hantaman keras di pintu kamar. Brak! 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 Pintu kamar bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk. Bau busuk semakin menyengat, memenuhi ruangan seperti bangkai yang sudah membusuk selama berminggu-minggu. Ayu memeluk Dava erat, air matanya terus mengalir. Tubuhnya gemetar hebat. Mas, apa ini? Siapa mereka? Kenapa mereka menyebut Nisan? Roni tak bisa lagi menyembunyikan rahasia kelamnya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Ayu dengan wajah penuh penyesalan. Aku melakukan pesugihan, Yu. Suaranya bergetar. Ayu menatap suaminya dengan mata yang membelalak ketakutan dan ketidakpercayaan. Apa? Mas, maksudnya apa? Aku disuruh mengambil nisan perempuan yang belum 40 hari meninggal. Mbah Jeki bilang itu bisa bikin daganganku laris. Aku sudah 2 kali melakukannya, Yu. Ayu menggelengkan kepala, air matanya semakin deras. Mas bercanda, kan? Ini nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Roni melakukan ini. Kembalikan! Jeritan itu semakin melengking. Brak! 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 Pintu kamar mulai retak. Ayu menjerit ketakutan. Mas, kita harus pergi dari sini. Kita harus lari. Tidak, Yu. Kita nggak bisa lari. Ini salahku. Aku harus mengembalikan nisan itu. Roni segera berdiri dan berjalan ke lemari. Tangannya gemetar saat menarik lemari itu ke samping. Di baliknya, ada 2 bungkus kain jarit yang berisi batu nisan yang ia ambil dari pemakaman. Saat Roni mengambilnya, tiba-tiba, brak! Pintu kamar hancur berantakan. Angin kencang langsung menerpa ke dalam ruangan, membawa bau kematian yang menusuk. Dan di ambang pintu, 2 sosok pocong berdiri diam. Tubuh mereka hitam membusuk, kain kafan mereka kotor dan penuh tanah. Salah satunya memiliki wajah hancur, matanya kosong. Sementara yang satu lagi masih memiliki wajah yang utuh, wajah seorang perempuan muda. Ratnasari. Perempuan yang nisannya pertama kali dicuri Roni. Pocong itu menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian. Bibirnya bergerak perlahan. Roni, kembalikan aku. Darah Roni berdesir. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kedua batu nisan itu dan berlari keluar kamar. Ayu, pegang Dava. Ikuti aku. Ayu, meski ketakutan dan hampir pingsan, segera menggendong Dava dan berlari mengikuti Roni keluar rumah. Namun saat mereka mencapai ruang tamu, sosok ketiga sudah menunggu. Pocong lain berdiri di tengah ruangan, tubuhnya lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Kepalanya tergantung miring, seolah lehernya patah. Dari bibirnya yang membusuk, suara parau keluar. Kau tak bisa lari, Roni.
Lampu rumah berkedip-kedip. Suara tawa mengerikan memenuhi ruangan. Ayu menjerit. Maas! Roni menggertakkan giginya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia meraih tangan Ayu dan menariknya keluar rumah. Roni menggenggam erat tangan Ayu dan menariknya menuju pintu depan. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Namun, saat mereka hampir mencapai ambang pintu, Ayu dan Dava tiba-tiba tersentak ke belakang. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik mereka kembali ke dalam rumah. Roni terkejut. Ia mencoba meraih tangan istrinya, tetapi Ayu dan Dava terseret begitu cepat hingga mereka terjatuh ke lantai ruang tamu. Mas! Tolong! Ayu menjerit, memeluk Dava erat. Brak! Pintu rumah tertutup sendiri dengan keras. Roni terpental keluar. Ia bangkit dan mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tak bergerak sedikit pun. Seolah ada sesuatu yang menguncinya dari dalam. Ayu! Dava! Dari dalam rumah, suara tangisan Ayu dan Dava terdengar semakin pilu. Lalu, hehehehe. Suara tawa menyeramkan memenuhi udara. Dari celah jendela, Roni melihat bayangan hitam bergerak di dalam rumah. Seperti sosok-sosok mengerikan yang kini mengelilingi istri dan anaknya. Kembalikan! 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 Suara itu terdengar dari segala arah. Roni gemetar. Tak ada waktu lagi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya adalah mengembalikan nisan ini ke tempat asalnya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih 2 batu nisan yang terbungkus jarit, memasukkannya ke dalam tas, dan langsung berlari ke arah motornya. Mesinnya meraung kencang. Roni memacu motor dengan kecepatan tinggi, melaju di jalanan gelap menuju pemakaman. Angin malam terasa semakin dingin. Namun, di kaca spion, Roni melihat sesuatu. Bayangan hitam dengan mata merah membara tengah melayang di belakangnya. Mengikutinya, mengejarnya, dan mereka tidak akan berhenti sampai Roni mengembalikan apa yang telah ia curi. Hujan turun semakin deras. Petir menyambar langit, sesekali menerangi pekatnya pemakaman. Angin dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan bau busuk yang semakin menyengat. Roni berlari secepat yang ia bisa. Kedua batu nisan tergenggam erat di tangannya. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil, namun ia tak peduli. Ia harus mengembalikan nisan ini. Ia harus menyelamatkan Ayu dan Dava. Namun, baru beberapa langkah memasuki pemakaman. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba ambles. Tubuh Roni terjerembab ke dalam sebuah liang lahat yang menganga lebar. Braa! Roni terjatuh, tubuhnya menghantam tanah basah di dasar kuburan. Lumpur dingin menempel di wajah dan bajunya. Batu nisan yang dibawanya ikut terjatuh, separuh tertanam di dalam tanah. Dengan susah payah, Roni berusaha bangkit. Tangannya mencengkeram tepi liang lahat yang licin, mencoba naik ke atas. Namun hujan membuat tanah semakin becek, membuatnya terus tergelincir. Hehehehe. Suara tawa melengking menggema di udara. Roni terhenti. Pelan-pelan, ia mendongak ke atas. Matanya membelalak. Di sekeliling liang lahat, puluhan sosok pocong berdiri diam. Mereka mengelilinginya, tubuh mereka membusuk dengan kain kafan yang sudah kotor dan terkoyak. Beberapa di antaranya kehilangan mata, sebagian lagi memiliki wajah hitam legam penuh belatung. Semuanya menatap lurus ke arahnya. Semuanya menunggu. Roni merasakan dadanya semakin sesak. Ia harus keluar dari sini. Dengan sekuat tenaga, ia mencakar-cakar tanah, mendorong tubuhnya ke atas. 1 tarikan lagi. 2 tarikan lagi. 2
Tangan Roni berhasil mencengkeram tepi kuburan dan ia mendorong tubuhnya ke atas. Begitu berhasil keluar, ia langsung merangkak menjauh, napasnya tersengal. Namun, pocong-pocong itu mulai bergerak. Dengan cara yang mengerikan, tubuh mereka melompat-lompat mendekat ke arahnya. Sebagian dari mereka mengeluarkan suara jeritan panjang, sementara yang lainnya hanya berdiri diam, wajah mereka tetap kosong tanpa ekspresi. "Kembalikan!" Suara berat menggema di udara, membuat jantung Roni semakin mencelos. Tanpa pikir panjang, ia kembali berdiri dan berlari menabrak mereka. Tubuhnya menghantam beberapa pocong, dan saat ia menabraknya, tubuh pocong itu meleleh seperti lumpur. Roni tidak peduli lagi. Ia terus berlari, mencari-cari nama di antara batu nisan yang berjejer. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Di bawah cahaya petir yang menyambar, ia melihat sebuah nisan bertuliskan Ratnasari 2001 hingga 2024. Tepat di sampingnya, sebuah nisan lain, Dewi Ayu 2003 hingga 2024. Mereka yang ia ganggu. Roni segera berlutut, meletakkan kembali kedua nisan itu di atas makam masing-masing. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan botol air sakral pemberian Mbah Jeki. Dengan cepat, ia menuangkan seluruh air ke atas nisan. Aku sudah mengembalikan ini. Kumohon, biarkan keluargaku pergi." Hujan semakin deras. Angin bertiup kencang. Tapi pocong-pocong itu tidak menghilang. Mereka masih berdiri di sana, diam, menatap Roni dengan mata kosong penuh dendam. Dan lalu, salah satu pocong itu mulai bergerak. Ia melayang ke arah Roni. Mendekat. Dan mendekat. Lalu berbisik dengan suara parau. Belum selesai. Roni perlahan membuka mata. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemas, dan tenggorokannya kering. Cahaya redup dari lampu kamar menyilaukan pandangannya. Saat kesadarannya pulih, ia melihat wajah-wajah yang familiar mengelilinginya. Pak RT, beberapa warga kampung, dan Ayu. Istrinya duduk di sampingnya, menggenggam tangan Dava yang tertidur di pelukannya. Matanya sembab, jelas ia baru saja menangis. Roni menelan ludah. "Aku, di mana?" Suaranya serak. Pak RT yang duduk di dekatnya menghela napas panjang. "Kamu di rumah, Ron. Warga menemukannya di kuburan tadi malam. Kamu pingsan di dekat nisan." Roni terdiam. Semua kejadian tadi terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Pak RT melanjutkan, "Kami awalnya datang ke rumahmu karena mendengar suara teriakan. Begitu kami sampai, Ayu menangis ketakutan. Ia cerita semua kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Kami langsung mencari kamu di kuburan dan menemukanmu tergeletak di sana. Salah satu warga menimpali, kamu nggak sadar betapa hebohnya ini. Kami menemukanmu terbaring di tanah dengan tangan masih mencengkeram nisan. Wajahmu pucat kayak orang mati." Roni menunduk. Hatinya terasa berat. Lalu ia beralih menatap Ayu. Matanya penuh luka. Luka yang ia sebabkan. Dengan suara lirih, Roni berkata, "Maafkan aku, Yu." Ayu tak berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir di pipinya. Roni menoleh ke Pak RT dan warga lainnya. Saya juga minta maaf kepada semua warga. Saya telah melakukan sesuatu yang terlarang. Saya serakah, saya salah. Semua ini karena kesalahan saya." Pak RT menghela napas berat. "Kamu sadar, kan, Ron? Main pesugihan itu bukan cuma bahaya buat kamu, tapi juga buat keluargamu dan lingkungan sekitar." Roni mengangguk lemah. "Saya sadar, Pak.
Saya nggak akan mengulanginya lagi. Sunyi. Semua warga saling pandang. Akhirnya, Pak RT berdiri dan menepuk bahu Roni. Yang penting sekarang kamu tobat, Ron. Yang sudah pergi, biarkan pergi.